Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teori Universitas Iowa yang beranggotakan Intan Yanuar Rohim, Sarah Hanifah, Luluun Naufiani, Liani Endarwati, serta Inka Ayunda. Pada studi penelitian Universitas Iowa, kami akan membahas 3 pembahasan yang utama. Yang pertama adalah authoritarian atau otoriter, yang subnya itu diktator atau diktator, autokratik atau autokratis, dan yang kedua utamanya demokratik atau demokratis. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu laissez-faire atau kebebasan, subnya free reign atau lepas kendali, dan libertarian atau kebebasan. Perkenalkan, nama saya Sarah Hanifah. Saya akan membahas pada bagian utama ini authoritarian atau otoriter, dan yang dibantu oleh partner saya, Liani Endarwati, yang membahas diktator atau diktator dan autokratik atau autokratis. Authoritarian atau otoriter adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama yang memusatkan wewenang oleh pemimpin semata yang sifatnya direktif. Artinya direktif adalah teratur dan terencana, dan tidak ada partisipasi dari bawahannya. Dan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikut sertakan untuk memberikan saran, ide, maupun pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Ciri gaya kepemimpinan authoritarian atau otoriter. Yang pertama, wewenang mutlak terpusat pada pemimpin. Yang kedua, pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat. Yang ketiga, keputusan dan kebijaksanaan selalu dibuat oleh pemimpin. Lalu, cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman dari pemimpin tersebut. Yang kelima, komunikasi berlangsung satu arah dari pemimpin kepada bawahannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab keberhasilan organisasi hanya dipikul oleh pemimpin sendiri. Ciri khas atau yang menonjol authoritarian atau otoriter. Yang pertama adalah penonjolan diri berlebihan sebagai simbol keberadaan organisasi. Yang kedua, biasanya dihinggapi penyakit megalomaniak atau gila hormat. Yang ketiga, tujuan pribadinya identik dengan tujuan organisasi. Yang keempat, loyalitas para bawahannya, yang bawahannya takut pada atasannya atau pemimpin tersebut. Yang terakhir, menerapkan disiplin organisasi yang kuat, sehingga para anggotanya harus mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin tersebut. Perkenalkan, nama saya Liani Endarwati. Saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan autokratis dan diktator. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratis. Merupakan pemimpin yang lebih suka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri dengan sedikit masukan dari bawahan. Kepemimpinan autokratis melibatkan kontrol mutlak dan otoriter atas suatu kelompok. Adapun dua bentuk kepemimpinan autokratis menurut Victor Vroom dan Philip Yaton. Autokratis yang pertama yaitu di mana pemimpin memecahkan masalah itu sendiri dan membuat semua keputusan sendiri, sementara menggunakan informasi apapun yang tersedia bagi mereka.
Untuk otokratis yang kedua yaitu di mana pemimpin mengumpulkan informasi dari bawahan dan kemudian memutuskan solusi sendiri. Mereka melihat bawahan terutama sebagai penyedia informasi dan merasa tidak perlu tahu untuk apa informasi itu atau untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, karakteristik untuk kepemimpinan otokratis yang pertama, percaya bahwa kepentingan individu lebih rendah daripada kepentingan organisasi. Yang kedua, bawahan mereka diawasi dengan ketat. Yang ketiga, menempatkan tuntutan tinggi pada bawahan mereka. Yang keempat, tidak ingin bertanya dari bawahannya. Dan yang kelima, berkembang dalam lingkungan yang koersif atau konformis. Jadi, koersif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat kekerasan. Atau dalam arti lain, pengendalian sosial ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan atau tindakan anarkis. Kemudian, untuk konformis adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Kuatnya pengaruh sosial yang ada dalam konformitas dibuktikan secara ilmiah dalam penelitian yang menunjukkan bahwa orang cenderung melakukan konformitas mengikuti penilaian orang lain karena tekanan kelompok yang dirasakan. Selain membuat hampir semua keputusan, pemimpin otokratis juga mendikte semua metode dan proses kerja. Mereka tidak mempercayakan keputusan dan tugas penting kepada bawahan. Akibatnya, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku, hampir mustahil untuk memunculkan kreativitas dan pemikiran out of the box. Untuk menjalankan organisasi, jenis pemimpinan ini membuat aturan ketat yang harus dipatuhi. Mereka mengkomunikasikan dengan jelas aturan tersebut agar bawahan paham dan menjalankannya tanpa pertanyaan. Selanjutnya, kelebihan dari kepemimpinan otokratis yang pertama, pengambilan keputusan dengan cepat. Yang kedua, memiliki sifat tegas dan tidak segan menegur. Yang ketiga, lebih mudah melakukan pengawasan. Yang keempat, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas secara spesifik. Dan yang terakhir, hasil yang konsisten dan rantai komando yang jelas. Lalu, kekurangan dari kepemimpinan otokratis yang pertama, suasana kaku. Yang kedua, merasa tertekan. Yang ketiga, munculnya oposisi. Yang keempat, keluhan, permusuhan, dan pengunduran diri. Yang kelima, kreativitas terbatas. Dan yang terakhir, disiplin karena takut. Selanjutnya adalah kepemimpinan diktator, yaitu seorang pemimpin negara yang memerintah secara otoriter atau tirani yang menindas rakyatnya. Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler. Diktatorisme adalah sebuah paham yang artinya diambil dari kata diktator yang memiliki arti orang yang memerintah suatu negara atau pemerintahan dengan hak-hak dan kekuasaan absolut, dan ism yang berarti sebuah pemahaman. Maka disimpulkan diktatorisme adalah sebuah paham yang dianut oleh suatu negara untuk dipimpin oleh seorang pemimpin otoriter yang mempunyai hak dan kewajiban absolut. Adapun diktatorisme cenderung lebih banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Polandia, Prancis, dan Italia. Lalu, karakteristik yang dimiliki oleh kepemimpinan diktator yaitu semua kebijakan ada di tangan pemimpin, semua keputusan ada di tangan pemimpin, semua bentuk hukuman, larangan, dan peraturan dapat juga berubah sesuai dengan suasana hati pemimpin. Dilihat dari persepsinya adalah orang yang sangat egois, seorang pemimpin yang sikapnya selalu menonjolkan keangkuhan. Kelebihan yang dimiliki oleh kepemimpinan diktator yaitu keputusan dapat diambil secara cepat dan mudah dilakukan pengawasan. Adapun kekurangan dari kepemimpinan diktator yang pertama, keberhasilan yang dicapai karena ketakutan bawahan. Yang kedua, disiplin yang terwujud selalu dibayangi dengan ketakutan. Yang ketiga, pemimpin yang diktator tidak menghendaki rapat. Yang keempat, inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi. Dan yang terakhir, kekuasaan berlebih dapat membuat sikap menyerah tanpa kritik
dan cenderung mengabaikan perintah. Kenalkan, nama saya Inka Ayunda. Saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis sedikit banyak mirip dengan paham politik demokrasi. Kepemimpinan demokratis menuntut pembagian kekuasaan yang setara. Artinya, tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi dari lainnya dalam proses pengambilan keputusan atau decision making. Gaya demokratis tidak menunjukkan hierarki. Di sini, ide boleh ditukarkan secara bebas, tanpa dihakimi karena diskusi dalam gaya demokratis sangat dianjurkan. Terdapat 3 elemen inti dalam gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama, pemimpin mengharapkan bawahan untuk melaporkan mengenai progres tugas. Yang kedua, leader mengharapkan bawahan menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan maksimalnya untuk menyelesaikan tugas tanpa pengawasan selalu. Dan yang terakhir, pemimpin mengharapkan bawahan melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan tidak bertindak sendiri. Selanjutnya ada karakteristik utama dalam gaya kepemimpinan demokratis. Ada 2. Yang pertama, anggota kelompok didorong untuk berbagai gagasan dan pendapat, meski pemimpin tetap yang ketok palu atas keputusan akhir. Kemudian yang kedua, anggota kelompok merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka lebih cenderung peduli dengan hasil akhirnya. Kemudian yang terakhir ada sifat spesifik dalam gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua keberanian, yang ketiga kecerdasan, yang keempat kreativitas, yang kelima kompetensi, dan yang terakhir rasa keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yanorohim. Di sini saya akan menjabarkan mengenai gaya kepemimpinan laissez-faire atau kebebasan, dan Luluun Noviani akan menjabarkan mengenai gaya kepemimpinan free rein dan libertarian. Pada tipe kepemimpinan laissez-faire, sang pemimpin praktis tidak memimpin, sebab ia membiarkan kelompoknya berbuat semau sendiri. Dalam rapat, pemimpin menyerahkan segala sesuatu kepada para pegawai, baik penentuan tujuan, prosedur pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan. Pemimpin bersifat pasif, tidak ikut terlibat langsung dengan rapat, dan tidak mengambil inisiatif apapun. Pemimpin yang memiliki laissez-faire biasanya memposisikan diri sebagai penonton, meskipun ia berada di tengah-tengah para pegawai dalam rapat, karena ia menganggap pemimpin jangan terlalu banyak mengemukakan pendapat, agar tidak mengurangi hak dan kebebasan anggota. Dalam suasana kerja yang dihasilkan oleh kepemimpinan semacam ini, tidak dapat dihindarkan timbulnya berbagai masalah, misalnya berupa konflik-konflik, kesimpangsiuran kerja, dan kesewenang-wenangan, oleh karena masing-masing individu mempunyai kehendak yang berbeda-beda menuntut untuk dilaksanakan, sehingga akibatnya masing-masing adu argumentasi, adu kekuasaan, dan adu kekuatan, serta persaingan yang kurang sehat di antara anggota. Di samping itu, karena pemimpin sama sekali tidak berperan menyatukan, mengarahkan, mengkoordinir, serta menggerakkan anggotanya. Adapun ciri-ciri khusus gaya kepemimpinan laissez-faire yaitu: yang pertama, pemimpin memberikan kebebasan mutlak pada stafnya dalam menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya tanpa arahan darinya. Yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan, baik secara kelompok atau individual, dengan minimum partisipasi pemimpin, bahkan terkesan acuh tak acuh. Yang ketiga, pemimpin memberikan komentar spontan atas aktivitas-aktivitas anggota, dan ia tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya. Kemudian ada sebab timbulnya
Gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama, karena kurangnya semangat dan kegairahan kerja pemimpin sebagai penanggung jawab utama daripada sukses tidaknya kegiatan kerja suatu lembaga. Yang kedua, karena kurangnya kemampuan dan kecakapan pemimpin itu sendiri, apalagi jika ada bawahan yang lebih cakap, lebih berbakat memimpin daripada dirinya, sehingga si pemimpin cenderung memilih alternatif yang paling aman bagi dirinya, yaitu dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap anggota staf. Yang ketiga, masalah sulitnya komunikasi. Misalnya, karena letak kantor yang terpencil jauh dari kantor pusat tersebut terpaksa mencari jalan sendiri-sendiri, sehingga sistem kerja atau tata cara kerjanya mungkin sangat menyimpang atau sangat terbelakang jika dibandingkan dengan kantor pusat yang banyak mendapat bimbingan dari petugas-petugas teknis kantor. Saya Lulu Unalfiani, saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan free rein dan gaya kepemimpinan libertarian. Gaya kepemimpinan free rein atau lepas kendali. Pada gaya kepemimpinan free rein ini, pemimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada para bawahannya dengan sedikit lengkap. Jadi prinsipnya pemimpin itu kayak mengatakan, ini pekerjaan yang harus Anda lakukan, saya tidak peduli bagaimana kalau mengerjakannya, asalkan pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Jadi di sini pemimpin menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada para bawahannya. Dalam artian, pemimpin menginginkan agar para bawahan bisa mengendalikan diri mereka sendiri di dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pemimpin tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut dan hanya para bawahan dituntut untuk memiliki kemampuan atau keahlian yang tinggi. Kemudian dilanjut kelebihan dan kekurangan free rein. Kelebihannya itu setiap staf dipacu untuk berinisiatif dan berkarya sendiri tanpa campur tangan pemimpin. Kekurangannya diperkirakan lambat laun perusahaan itu mengalami pengurangan karyawan. Kenapa? Karena yang bisa beradaptasi dengan sistem kepemimpinan free rein ini hanyalah karyawan yang berpengalaman dan profesional saja. Tidak semua karyawan bisa menerima sistem seperti free rein ini. Dan sistem atau gaya kepemimpinan free rein ini itu cocok untuk perusahaan periklanan karena karyawannya di perusahaan periklanan itu diberikan kebebasan berkreativitas sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dilanjut dengan gaya kepemimpinan libertarian atau kebebasan. Gaya kepemimpinan libertarian atau kebebasan ini adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahannya. Jadi di sini pemimpinnya itu menganggap bahwa setiap bawahan, setiap anggota tim punya potensi tinggi dan pintar. Jadi kalau ada masalah, pemimpinnya itu menganggap bahwa bawahannya itu pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Pemimpin dengan tipe kepemimpinan ini cenderung tidak banyak mengintervensi, namun tetap mengawasi kerja para anggotanya. Dilanjut dengan kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan libertarian. Kelebihannya itu mereka merasa bisa menghemat waktu untuk memikirkan pekerjaan mereka sendiri. Karena pada gaya kepemimpinan ini, mereka itu tidak perlu memikirkan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Kekurangannya karena tadi mereka itu, si pemimpinnya itu menganggap bahwa kalau ada masalah bawahannya atau anggota timnya itu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi kadang mereka itu lengah untuk mengkomunikasikan hal penting terkait pekerjaan tim tersebut. Kemudian karena kurangnya komunikasi dan terlalu membiarkan segala hal akan berjalan dengan sendirinya, ini bisa berujung pada hasil akhir yang didapat itu kurang maksimal.